Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MTN, jumpa lagi. Di video kali ini saya akan melanjutkan ayo kita berlatih 7.3 untuk kelas 8 bagian B atau esai untuk nomor 1 dan 2. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Oke, untuk nomor 1 kita diperintahkan untuk lengkapi tabel ya. Lengkapilah tabel berikut. Di sini ada kita kasih nomor ya. 1 sampai 5. Yang pertama itu diketahui sudut pusatnya, lalu jari-jarinya 7 dan pi-nya di sini 22/7, maka panjang busurnya berapa? Oke, kita tahu bahwa di sini rumus panjang busur adalah sudut pusat dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu adalah 2 pi r. Jadi untuk yang pertama yaitu bisa kita hitung panjang busurnya, yaitu ini kan sudut pusatnya 90 derajat dibagi 360 lalu dikali 2 pi r. Pi-nya kita ganti dengan 22/7 karena di situ 22/7 diperintahkannya. Lalu R-nya adalah 7. Ya. Lalu ini 7 bisa kita coret dengan 7. Kemudian 2 bisa kita coret dengan 4 jadi 2. Lalu 22 bisa kita coret dengan 2 jadi tinggal 11 ya. Jadi hasilnya adalah panjang busur untuk nomor 1 yang maksudnya untuk nomor 1 ini ya, itu adalah 11. Oke, untuk yang kedua diketahui sudut pusatnya adalah 60, lalu jari-jarinya 21, pi-nya menggunakan 22/7. Maka panjang busurnya adalah sudut pusat per 360 berarti 60/360 dikali 2, pi-nya 22/7 dikali r, r-nya 21. Seperti itu. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/6. Lalu ini 21 bisa kita bagi menjadi 3. Jadi hasilnya adalah ini bisa kita coret ya, 2 kali 3 adalah 6, berarti coret sama 6 jadi tinggal 22. Jadi jawaban untuk yang kedua adalah 22. Lalu untuk yang ketiga yang diketahui adalah sudut pusat pi-nya menggunakan 22/7 dan panjang busurnya adalah 88. Maka yang ditanya adalah jari-jari. Oke, kita akan jawab. Tadi panjang busur itu rumusnya adalah sudut pusat per 360 dikali 2 pi r atau keliling lingkaran. Nah, di sini PB-nya atau panjang busurnya sudah ada, berarti kita ganti dengan 88 sama dengan alfa atau sudut pusatnya tadi 120 kita masukkan. Kemudian pi-nya menggunakan 22/7 dan r-nya belum tahu atau yang ditanya. Nah, ini kita bisa hitung 120/360 itu bisa kita sederhanakan menjadi 1/3. Kemudian ini 22 kali 2 itu 44/7r. 3 kali 7 itu 21. Jadi 88 sama dengan 44r/21. 21 bisa kita pindahkan ke ruas kiri menjadi dikali. Jadi 88 kali 21 sama dengan 44r. 44 bisa pindah ruas ke ruas kiri menjadi dibagi. Nah, ini 88 bisa kita coret dengan 44, yaitu hasilnya adalah 2. Jadi 2 kali 21 yaitu 42. Jadi R-nya adalah 42. Kemudian untuk yang nomor 4-nya dari bagian tabel nomor 1. Oke, kita lanjut ke nomor 4 dari tabel nomor 1, yaitu yang ditanya di sini adalah sudut pusatnya. Maka bisa kita tulis ya di sini PB sama dengan alfa per 360 kali 2 pi r. Jadi mana PB-nya sudah diketahui, yaitu
31,4. Maka kita ganti PB, kita tulis 31,4 sama dengan alfa per 360 dikali 2 dikali 3,14 dikali 100. 3,14 dikali 100 yaitu 314. Lalu ini bisa kita sederhanakan, 360 dengan 2 jadi 180. Ini tinggal alfa dikali dengan 314, jadi 314 alfa. Kemudian 180 bisa pindah ruas ke ruas kiri, yaitu jadi dikali. Kemudian ruas kanannya masih ada 314 alfa. Kemudian 314 ini bisa kita pindah ruas ke ruas kiri, yaitu jadi dibagi. Jadi alfa sama dengan 31,4 dikali 180 per 314. Nah, ini bisa kita coret, 31,4 dibagi 314 itu adalah 0,1. Jadi 0,1 dikali 180 berarti 18. Jadi alfanya adalah 18 derajat. Oke, untuk nomor 5 dari tabel nomor 1 kita lanjutkan. Oke, ini nomor 5 diketahui di sini adalah sudut pusatnya 72 ya. Yang ditanya adalah R-nya. Kemudian di sini Pi-nya menggunakan 3,14 dan di sini panjang busurnya 1256. Maka seperti tadi panjang busurnya kita ganti dengan 1256. Sudut alfanya atau sudut pusatnya 72 derajat per 360. Lalu dikali 2 dikali Pi 3,14 dikali R. R-nya belum ada. Lalu di sini bisa kita hitung. Ini kan 10-nya bisa pindah ya ke ruas sebelah kiri, yaitu jadi dikali. Jadi 1256 dikali 10 sama dengan, ini kalau dihitung 2 kali 2, 4 kali 3,14 itu hasilnya adalah 12,56 dikali R jadi 12,56 R. Lalu 12,56 pindah ke ruas kiri jadi dibagi. Nah, ini 1256 itu bisa kita coret dengan 12,6 yaitu hasilnya 100. Jadi tinggal 100 dikali 10 yaitu 1000. Jadi R-nya adalah 1000. Oke, itu untuk tabel yang nomor 1. Sekarang kita lanjut ke tabel kedua atau nomor 2. Untuk tabel yang kedua di sini untuk yang pertama di sini diketahui sudut pusatnya, kemudian jari-jarinya 6, Pi-nya 3,14, lalu luas juringnya yang ditanya. Nah, untuk luas juring rumusnya adalah ini sama dengan alfa atau sudut pusat per 360 dikali luas lingkaran. Ya, luas lingkaran itu adalah Pi R kuadrat. Ingat ya. Oke, kita jawab yang pertama. Berarti luas juringnya adalah tinggal kita masukkan sudut pusat 100 per 360 lalu dikali Pi-nya menggunakan 3,14 dikali R-nya itu 6, jadi kita tulis 6 kuadrat. Ini bisa kita coret 0 sama 0, lalu ini kan sama aja 36, kita coret lagi. Jadi tinggal 10 dikali 3,14. Jadi hasilnya adalah 31,4 cm persegi. Kemudian untuk yang kedua, di sini diketahui adalah sudut pusatnya. Kemudian R-nya yang ditanya, Pi-nya menggunakan 3,14 ini ya. Salah penulisan. Kemudian luas juringnya 31,4. Maka luas juringnya kita ganti dengan 31,4 berarti sama dengan sudut pusatnya itu 25 per 360 dikali Pi-nya 3,14 dikali R pangkat 2. R yang belum diketahui itu yang ditanya. Jadi di sini kita bisa sederhanakan yang pertama 25 per 360 itu menjadi 5 per 72. Lalu 3,14 bisa kita pindahkan ke ruas kiri menjadi dibagi. Jadi penulisan seperti ini. 31,4 dibagi 3,14. 31,4 dibagi 3,14 itu adalah 10. Lalu 72 ini bisa kita pindah ruas ke ruas kiri jadi dikali. Kemudian 5 lagi pindah ke ruas kiri jadi dibagi. Maka hasilnya adalah
adalah kalau kita hitung, ini kan 10 dibagi 5 adalah 2, jadi tinggal 2 dikali 72 yaitu 144. Jadi R kuadratnya adalah 144. Akar, jadi mau cari R berarti akar 144 yaitu 12. Jadi untuk yang kedua R, jawabannya adalah R-nya di sini 12. Lanjut ke nomor 3-nya. Oke, untuk nomor 3 di sini yang ditanya adalah sudut pusatnya ya. Jari-jarinya diketahui 90 cm, lalu pi-nya ini juga salah pengetikan, yang betul adalah 3,14. Lalu luas juringnya diketahui 8.478. Maka bisa kita tulis luas juring 8.478, sudut alfanya itu yang ditanya atau sudut pusatnya masih dibiarkan seperti ini, per 360 dikali luas lingkaran yaitu pi-nya 3,14 dikali R pangkat 2 atau R kali R yaitu 90 kali 90. Oke, kemudian ini kan bisa disederhanakan ya, 360 dengan 90 itu hasilnya adalah dapat 4. Nah, 4 bisa dipindah ruas ke ruas kiri menjadi dikali, lalu di ruas kanan itu ada 3,14 dan 90 itu bisa kita pindahkan ke ruas kiri lagi menjadi dibagi ya, karena di sini adalah perkalian. Jadi pindah ke ruas kanan jadi dibagi 3,14 dikali 90. Nah, ini kalau dihitung hasilnya adalah 33,912, lalu yang bawah kalau dihitung hasilnya 3,14 kali 90 itu adalah 282,6. Dan kalau dibagi itu hasilnya adalah 120 derajat. Jadi jawabannya alfanya adalah 120 derajat. Oke, itu untuk jawabannya. Cukup sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.